Sembarangan.
Selamat siang ya Dek. Jadi hari ini saya mengulangi lagi untuk tugas kecil yang harusnya adik-adik kerjakan, yaitu mengenai balok kolom. Jadi di sini saya langsung ya, saya share ya. Jadi di dalam balok kolom tersebut, di sini dia menahan gaya antara terjadi, karena di situ terjadi gaya normal maupun momen. Ini seperti ini. Ya. Di sini dia menderita momen, juga ada gaya normal. Di mana di dalam persamaan interaksi itu yang saya kemarin terangkan dalam bentuk PPT, apabila PU dibagi psi PN lebih besar daripada 0,2, maka rumus interaksi satu ini yang kita pakai, apakah akibat adanya PU maupun MU X maupun MU Y tersebut harus kurang daripada 1. Nah, bila PU dibagi psi T kalikan PN kurang daripada 0,2, maka persamaan interaksi ini juga harus kurang daripada 1. Jadi di sini ada angka setengah, mungkin di sini ada angka 8/9, di sini enggak. Ya. Nah, di sini untuk psi T itu 0,9 untuk kuat leles, sedangkan 0,75 apabila untuk kuat putus. Jadi kemudian apabila ada momen dan ada PU yang bekerja sehingga menyebabkan lendutan di sini, momen bertambah akibat adanya delta, maka M1 itu adalah MNT ditambah PU kalikan delta. Kemudian apabila model seperti ini, yaitu cukup bebas gitu ya, dengan ada harga PU maupun di sini ada lendutan sebesar delta di daerah bebasnya, maka M2 itu sama dengan MLT ditambah PU kalikan delta. Di sini momennya bertambah akibat delta ini. Nah, ini pada kondisi kolom tidak bergoyang. Yang pertama adalah pada kondisi kolom bergoyang. Nah, ini seperti itu, di mana harga MU-nya itu adalah delta B dikalikan MTU, kemudian delta B itu adalah faktor amplifikasi, dengan harga delta B itu sama dengan seperti ini, harus lebih besar daripada 1, di mana NU adalah gaya tekan berfaktor dan NCRB adalah gaya tekan kritis Euler, di mana harga NCRB adalah sekian. Kemudian untuk elemen tanpa beban transversal, harga CM sama dengan 0,6 min 0,4 beta itu kurang daripada 1. Dengan beta M1 dibagi M2 dengan catatan yang dimaksud M1 itu adalah lebih kecil daripada M2. Untuk elemen dengan beban transversal, CM itu sama dengan 1 apabila elemen punya ujung-ujung sederhana. Sedangkan kalau ujungnya kaku, maka CM sama dengan 0,85. Sedangkan untuk elemen bergoyang, maka MU adalah delta B kalikan MNT plus delta S kalikan MLT. Dengan delta S adalah nilai ini semua, di mana jumlah NU itu adalah jumlah gaya tekan berfaktor untuk seluruh kolom dalam satu tingkat yang ditinjau. Sedangkan jumlah NCRS itu adalah jumlah gaya kritis Euler untuk elemen bergoyang. Di mana persamaan interaksi antara gaya normal tekan dengan momen lentur sama seperti
pada kombinasi gaya tarik dan bentuk dan mau membentuk. Bila PU dibagi C kalikan PN lebih besar daripada 0,2, maka persamaan interaksi satu ini yang kita pakai. Bila PU dibagi theta C kalikan PN kurang daripada 0, maka persamaan interaksi ini yang kita pakai, kurang daripada 1. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah soal tugas balok kolomnya. Jadi ini ada kolom tidak bergoyang dengan WF 300, 300, 12, 12. Jadi nanti untuk adik-adik mungkin energi genap berapa, energi ganjil berapa. Kalau ini kan 300, 300, mungkin sedikit saya rubah. Setelah itu kita dapatkan data-data dari WF tersebut. Ya, data-datanya di sini. Ya, ambil aja di sini. Di sini karena ada plastis modulus ya. Ya, kita ZX dan ZE-nya ini. Selain SX maupun SE-nya, kita punya ZX dan ZE. Jadi sebaiknya pakai ini aja. Kemudian L-nya ini 450 cm, KX 0,76, KE 0,68. Di sini BJ 41, maka FE-nya adalah 250 MPa. Sedangkan H ini adalah ketinggian daripada web saja. Ini ketinggian daripada web saja. Karena di sisi atas maupun sisi bawah ada flange, maka dikalikan 2, yaitu harga flange ditambah R-nya, R kecil itu ya, ada di tabel. Sehingga di sini nilainya adalah 234. Kemudian ini adalah harga PU-nya 70 ton, MNTX1, MNTX2. Jadi di mana M1 itu nilainya lebih kecil daripada M2. Nah, di sini nilainya ada yang 77,65 dan 10,05. Dengan ini kan kondisi di sumbu X seperti ini. Sedangkan sumbu Y itu seperti ini, yaitu MNTE1 dan MNTE2. Pertama kita kontrol penampangnya baik di web, apakah dia termasuk penampang kompak atau tidak. Di flange-nya juga dia termasuk penampang kompak atau tidak. Ternyata di web dia merupakan penampang kompak, di flange dia juga penampang kompak. Nah, di sini kemudian kita kontrol lagi kelangsingan struktur. Kita cari lambda X, kita cari lambda E, kita pakai KX dan kita pakai KE. Ya. Setelah kita dapatkan nilai masing-masing, kita cari NCRBX dan NCRBA. Kemudian lambda maksimum yang kita pakai antara lambda X sama lambda E yang terbesar mana, itu yang kita pakai. Di sini adalah lambda E, berarti lambda maksimum adalah lambda E. Sehingga lambda C-nya itu sama dengan rumus ini, yang kita masukkan lambda di sini adalah lambda maksimum. Ketemu nilainya 0,481. Kebetulan nilai 0,481 itu lebih besar daripada 0,25, tetapi kurang daripada 1,2. Maka faktor teguk yang kita cari ini pakai rumus kedua, yaitu seperti ini. Kita masukkan saja harga lambda C di sini, sehingga ketemu nilainya. Kemudian PN sama dengan AG kalikan FE dibagi faktor teguk. Kita masukkan semua, ketemu nilainya. Setelah itu kita kontrol PU dibagi C kalikan PN, apakah lebih besar dari 0,2 ataukah kurang dari 0,2. Ternyata dia harganya lebih besar dari 0,2, yaitu 0,342. Karena itu persamaan rumus interaksi yang satu yang kita pakai. Kita kontrol balok dulu, yaitu MU sama dengan delta B dikalikan MNT.
delta BX kita cari dulu, kita masukkan semua. Harga 70 ton ini adalah harga yang sudah diketahui. Jadi ini adalah jumlah daripada NN di satu tingkat tersebut yang kita tinjau. Ya, ini diketahui. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai CM, di mana nilai CM ini adalah 0,06 min 0,4 dikalikan M1 dibagi M2. Di sini kebetulan harga daripada ke arah sumbu X ya, itu positif. Nah, seperti ini. Di sana positif, di sana positif ya. Jadi positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Ya, seperti ini. Sehingga di sini ketemu delta BX karena ketemu harganya 0,303 kurang daripada 1, maka delta BX yang dipakai adalah 1. MUX delta BX kalikan MTX ketemu nilainya tetap. Sekarang terhadap sumbu E. Sumbu E kita cari delta BA nilai ini semua. Dengan CM kita lihat posisi daripada ini. Ini kan ke sana dan ini ke sana. Dan ini positif dibagi negatif. Kita melihat sini. Ya, ini positif, ini negatif, sehingga harganya jadi negatif. Maka nilai CM itu adalah sekian. Kemudian nilai delta BA yang dihitung adalah 0,963, berarti kurang daripada 1, maka delta BA yang kita pakai adalah 1. Sehingga MUA sama dengan delta BA kalikan MTA sama dengan 2,75 ton meter. Kita masuk momen nominal, lokal buckling, kita cek pada sayap, pada badan, H per TW, apakah kurang daripada lambda B? Oke, dia memang kurang daripada lambda B. Sedangkan untuk sayap bagaimana? HF per 2TF. Oh, ternyata dia lebih besar daripada lambda P. Berarti dia belum dikatakan kompak ya. Kita cek lagi lambda R-nya. Di sini ada lambda R, ternyata ketemunya adalah 27,58. Berarti posisi daripada lambda, dia lebih besar daripada lambda P, tetapi kurang daripada lambda R. Berarti dia posisinya tidak kompak. Sehingga karena tidak kompak, MN bukan sama dengan MP, tetapi MN adalah ini semua. Maka kita cari MPX maupun MRX. Dan MNX kita cari. Terhadap sumbu E, kita cari MPA, MRA, dan MNA. Kalau sudah kita dapatkan semua, kita masukkan di perumusan tadi. Kita cari lateral bucklingnya. Di sini LB adalah 450 cm, sedangkan LP adalah ini semua. Di mana harganya LP ini kurang daripada LB. Sedangkan LR kita cari dulu, sehingga ketemu nilainya. Berarti posisi LB itu adalah lebih besar daripada LP, tetapi kurang daripada LR. Berarti dia termasuk bintang menengah atau elastis. Sehingga MN yang kita cari bukan sama dengan MP, tapi MN adalah ini semua. Nah, ini kita cari lagi. Dia semua harus kurang daripada MP. Yaitu kita cari momen maksimumnya. MA-nya, MP-nya, serta MC-nya. Di mana posisi MA itu adalah 1/4 ya dari sana. Yang ini juga 1/4, ini 1/4, di sini 1/4. Sehingga kalau kita sudah dapatkan nilai MA, MP, MC maupun momen max, maka nilai CB itu sama dengan ini semua. Kita masukkan momen maksimum, momen A, momen B, momen C kalau ada, ya.
ternyata ketemunya adalah 2,224 kurang daripada 2,3. Kemudian MNX kita cari, MNX itu sama dengan MPX sehingga sama dengan ini semua, yaitu 31,025 lebih besar daripada 29,9 ton. Jadi nilai MNX 29,9 ton ini yang untuk lokal Bakli menentukan. Kemudian kita kontrol interaksi bin kolom pakai interaksi 1. Kita masukkan semua harga-harganya. Di sini ketemunya harganya adalah 0,859 kurang daripada 1. Oke, berarti itu ya. Nanti ini saya tuliskan untuk untuk apa? Untuk soal tugasnya. Jadi soal tugas ini bisa mulai dikumpulkan. Mau nunggu soal 3 dulu ya enggak apa-apa, soal 1, 2 selesai dikumpulkan juga boleh, nanti di email yang saya kirim ya. Tolong di judulnya emailnya ditulis soal tugas kecil-kecil ya, ada tugas kecil ya, tugas besar, yaitu soal tugas kecil 1 dan 2. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan atau belum? Tolong ini dipelajari, memang kalau belum dikerjakan itu memang adik-adik pasti belum bisa, memang kadang masih sulit membayangkan. Ini coba kita kita foto ya, coba foto dulu deh. 1, 2, 3, ya. Adik-adik. Nah, sebentar. Coba sekarang halaman 2. 1, 2, ya. 1, 2. Nah, sebentar. Sekarang halaman 3. Iya, itu kawan program. 1, 2, 3, ya. Sekarang halaman 4. Bentar ya. 1, 2, 3. Nah, sudah. Berarti kita sudah ya. Oke, sebentar ya, Dek. Bentar ya.
Nanti kita masuk sebentar ya. Ini sudah hampir habis waktunya. Sekarang tanggal 4 ya. Nah, sekarang kita nggak masuk materi ya, kita tak ngobrol apa yang nanti kita kerjakan ya. Jadi nanti ini ada yang ngasih chat ini, kok ada yang bosan karena ini tiap hari ya. Dan saya pikir-pikir ya, adik-adik ini kan kuliah tiap hari ya. Bisa adik-adik ini. Saya nggak marah, nggak apa-apa. Ini lesson ini apa ya? Ini ngesen ya? Saya nggak bisa ngesennya ini. Adik-adik ngasih komentar gini nih, saya kadang sedih ya. Saya sendiri tuh mau ngantuk, mau habis apa ini, Mas Tegar, mana Mas Tegar? Coba ayo perlihatkan ke saya. Mas Tegar. Mas Tegar mana? Ini paling dia mau WA ke temennya keliru ke grup ini. Share screen ya. Kamu kan juga lihat semua deh. Nah, ini Mas Tegar. Diego Tegar Sabilillah. Ayo, ya Bu, saya Bu. Kamu mau mau WA temenmu tapi kamu keliru ke saya keliru ke Iya Bu. Saya beritahu ya, ini kita nggak usah ngobrol tentang apa, tentang ini ya. Sebentar, saya stop ya sesinya. Oh ya, ini saya lanjutin. Jadi gini Dek, nanti itu kamu itu waktu kerja itu kamu akan tanggung jawabnya itu besar sekali. Jadi bentar ya, saya kasih contoh pekerjaan yang sekarang saya ngantuk-ngantuk masih nyempatkan ya. Tadi kan saya baru meninjau lokasi pekerjaan. Bentar ya, ada di satunya ya. Saya lagi mengerjakan pekerjaan 4 lantai. Ya, stop aja. Tak ngantuk kamu Dek. Saya itu loh ya, saya boleh ngomong loh ya. Kamu kan bosan tau sama saya ya bosan sama kamu. Ini loh ada saksinya Mas Freddy di depan saya. Aduh Mas, saya kok sudah ngajar lagi. Nah tapi saya loh dikasih tanggung jawab 3 SKS. Kalau 3 SKS itu tidak saya laksanakan untuk ngisi materi ini, itu kan saya seperti mengkorup waktumu. Mestinya kan kamu dapat hak 90 menit plus 45. Makanya saya tidak pernah melebihi. Saya kan kalau ngajar itu ya saya kasih 1 kali pertemuan ditambah setengah, ini itu ya. Saya pikir kan 90 ditambah 45, 135. Saya ngisinya itu masih 60 menit, sudah selesai. Berarti saya itu sebenarnya korup setiap hari itu 15 menit loh Dek ke kamu. Tapi kamu kayaknya lebih senang kalau saya korup ya. Jadi gitu ya. Ini saya dapat WA kayak gitu sama Mas Gara. Saya ya ketawa tapi memang kenyataannya kayak gitu. Jangankan kamu, saya tuh loh selalu berharap kamu tuh kosong gitu loh kadang-kadang. Waya ini tadi saya habis dari lapangan, saya payah, saya ngantuk. Saya sambil ngomong ini kadang ngantuk, ya saya paham. Kamu sendiri juga kalau dengarkan saya ngomong sudah jam 1, isinya baca, angka-angka kayak gitu, ya jelas kamu bosen. Nah, jangankan kamu, yang saya yang ngajar itu nggak mikir itu loh sudah bosen. Apalagi kamu yang nggak bisa gitu loh ya. Tapi kamu itu nanti tanggung jawabnya itu banyak. Kalau nggak usah Bu, Gak apa-apa, saya nggak marah.
tanggung jawab itu banyak. Jadi gini ya, misalkan ya, kamu membangun suatu gedung ya, 4 lantai. Nah, biasanya yang menjadi leader itu arsitek atau orang sipil. Padahal saat kamu menjadi leader jadi leader dari suatu pekerjaan ini perencanaan aja, perencanaan gini. Belum pengawasan yang wayah di lapangan itu ya. Belum lagi kamu sebagai kontraktor, waduh, tambah pusing kamu. Saya ceritakan kalau sebagai perencanaan. Perencanaan ini kan hubungannya sama materi kita ya. Kamu itu nggak hanya menguasai bajamu tok, kamu itu harus menguasai gedung keseluruhan. Gedung itu ya strukturnya, ya. Kalau ini kan bidang kita tahu struktur. Ada struktur beton, struktur baja. Kemudian yang kedua, fondasi kamu harus kuasai. Cara penentuan enaknya kita pakai fondasi apa, kedalaman berapa, kemudian kamu ukurannya bagaimana, itu kamu nanti yang menentukan. Ya, belum lagi struktur. Kalau struktur kan hubungannya sama sipil, arsitek. Nah, arsitek ini kan sebenarnya kita nggak ada pekerjaannya kita toh, tapi nggak bisa. Kalau kamu sudah jadi leader, kamu harus bisa mengarahkan arsitekmu. Kira-kira yang mau dikendaki apa? Ruangannya bagaimana? Kemudian fasadnya bagaimana? Apalagi kalau kamu mendesain fasad di daerah Ijen misalnya. Ini kan kebetulan pekerjaannya di daerah Ijen. Itu kamu harus pikirkan. Di sana kan daerah heritage ya. Harus yang arsitekturnya itu yang tidak merubah keseluruhan daripada daerah Ijen itu, karena kalau misalnya kamu membuat arsitektur yang seenaknya sendiri, maka kamu harus memasukkan nuansa-nuansa yang berbau purbakala supaya bisa di ACC, karena kalau tidak itu nanti IMB-nya tidak akan pernah keluar. Apa yang terjadi walaupun perencanaan selesai, IMB tidak pernah keluar, tidak akan pernah bisa dibangun. Siapa yang ngurus IMB? Ya orang sipil, karena orang sipil yang paham. Siapa yang ngurusi SLF? Ya orang sipil. AMDAL, ya saya mengerjakan AMDALnya itu juga. Setelah itu selesai, barulah proses tender, barulah nanti akan ada pemenang untuk pengawasan dan pelaksanaan. Pengawasan, apa saja yang perlu dilakukan? Oh ini saya lupa. ME-nya itu juga kamu harus ngerti. Kalau enggak, nggak bisa kamu mengarahkan orang mechanical, electrical. ME itu apa saja sih, Bu? Jangan dilihat hanya cuma listrik dulu ya, sama AC. Enggak. Di situ kamu harus meletakkan bagaimana drainase daripada sistem itu, pengelolaan air hujannya, kemudian fire alarmnya gimana. Kalau fire alarmnya benar, itu nanti kamu bisa lolos sertifikat layak fungsi. Kalau enggak bisa. Belum, tapi IMB dulu baru sertifikat layak fungsi. Karena kalau sertifikat layak fungsi nggak jalan, misalkan itu rumah sakit, nggak akan pernah izin operasional rumah sakit itu keluar. Buahnya ini rumah sakit yang dibekukan izinnya karena SLF-nya enggak di ACC. Habis itu, sebelum itu SLF itu kalau sudah mau beroperasi. Nah, jalanlah pekerjaan, di situ kamu akan ada pengawasan, kamu kontrol agar pekerjaannya itu sesuai dengan waktu. Kalau saya dulu waktu mahasiswa ya saya berpikir bahwa pekerjaan itu sesuai waktu. Tapi kenyataannya itu tidak pernah ada. Yang ada itu adalah susu-susu gitu ya. Itu loh ya. Nah, sebesar itu tanggung jawabmu hanya masalah gedung loh, Dek. Nah, kalau kamu sudah mendesain bendungan, apalagi pada saat kamu menentukan titik-titik bendungan itu ada di mana, itu nggak hanya satu lokasi, ada beberapa lokasi. Setiap lokasi harus kamu kasih kajian kenapa kamu menentukan itu, dan seterusnya ya. Dan itu kamu membutuhkan orang geologi teknis yang mengetahui batuan yang ada di situ. Kira-kira kuat nggak bendungan itu kalau ada di situ? Karena saya ini orang struktur, saya memandangnya itu dari sisi struktur loh ya, bukan lagi dari banyaknya tampungan. Nah, ini orang keairan yang akan memberikan anuan itu. Jadi makin saya mendalami proyek
Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Kau yang kuasa bumi kan? Yo.
Terima kasih kepada Loh, aku kan ngechat baik. Maaf Bu, masih diemut Bu. Pada saat kamu kuliah, kamu itu kan ada yang senang jalan, ada yang senang tentang struktur, ada yang senang keairan, ya, ada yang senang lingkungan gitu ya. Tetapi pada saat kamu keluar, itu tidak dikenal, orang tidak mau tahu. Yang penting begitu ada pekerjaan sipil, ya kamu dianggap bisa gitu ya. Nah itu yang orang umum loh ya, kalau saya ngerti bahwa kamu baru lulus belum siap pakai, tapi kalau orang umum itu tahunya kamu itu siap pakai gitu loh. Sehingga kadang-kadang mereka memberi beban yang justru melebihi kapasitasmu dan melebihi kemampuanmu. Kalau ada yang mengarahkan ya enak, tapi kalau misalkan tidak, itu jadi berat gitu loh Mas. Jadi kamu tuh misalkan kamu ditempatkan di tempat satu kantor di mana sipilnya kamu sendiri, otomatis semua bangunan dan segala macamnya itu pasti tanggung jawabnya ada di kamu. Nah, itu yang Jadi disitulah kamu, makanya kamu pada saat sekarang itu memang diharapkan kamu banyak belajar. Nah pada saat nanti kamu sudah di pekerjaan, belum tentu kamu dapat kesempatan untuk belajar. Seperti saya dulu, begitu bekerja, kebetulan kan saya nyambi ya, sudah nyambi sejak lulus ya, itu sambil ngajar, sambil kontraktoran. Itu juga saya kebingungan deh waktu itu. Waduh, ternyata sih begitu kita bekerja itu kita ya tanggung jawabnya banyak. Jadi itu loh, itu yang membuat
berat. Nah, saya pikir berat itu kan hanya sebentar, mungkin karena awal-awal ya. Ternyata dengan meningkatnya kamu lulus semakin lama, semakin tua, semakin, jadi gini deh, kalau sipil itu semakin tua itu semakin dihargai karena dianggap lebih pakar. Dengan waktu yang semakin tua itu kamu kan banyak mengumpulkan apa ya, pengalaman di dalam pekerjaan. Nah, kalau memang kenyataannya seperti itu, semakin tua beban yang diberikan ke kamu ini juga semakin banyak. Sehingga intinya ya tidak ada selesainya kamu belajar ini. Intinya itu sampai kamu punya cucu pun itu kalau kamu masih mau aktif juga masih bisa kamu gunakan gitu. Bagusnya sipil itu kan kita nggak pernah nganggur gitu ya. Tapi gak bagusnya ya nggak ada selesainya gitu. Nah, apa yang kamu lakukan sekarang untuk kuliah dengan yang berat ini ya, semester ini kan kamu semester 5 ya dia. Sebenarnya mulai dari semester 1 sampai kamu lulus nanti itu kamu mendapatkan sesuatu, seperti mendapatkan sesuatu, tapi kamu merasa tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang kamu rasakan. Tetapi yang kamu dapatkan itu juga belum banyak, itu masih sedikit. Gitu. Dan itu tidak siap untuk bekerja. Nah, tetapi satu yang tidak didapatkan dari orang lain itu adalah mentalmu. Jadi selama kuliah, sebenarnya yang dilatih itu adalah mentalmu. Mungkin ketekunanmu, mungkin ketepatan waktumu, kedisiplinanmu, segala macam. Karena semuanya itu dengan banyaknya beban tugas, banyaknya materi kuliah yang harus dilihat ya, itu membentuk karakter gitu. Nah, dari sini diharapkan dengan karakter yang terbentuk dengan bagus, akhirnya kamu menjadi orang yang sukses nantinya gitu loh. Kalau yang dari kita ya, dapatnya ya enggak banyak ya, kamu dapatnya itu enggak banyak. Kalau kamu nanti jadi perencana apalagi, waduh yang kamu dapatkan itu hanya 10-20%, belum ada apa-apanya. Tapi kalau jadi pengawas agak lumayan, kalau jadi kontraktor sudah banyak yang kamu dapat, cuma misalkan ya 50% ya tahun. Cuma jadi kontraktor itu yang berat adalah mengatur modal. Nah ini yang kamu tidak pernah dapat ilmunya, karena kamu bukan orang manajemen, jadi dan bukan orang ekonomi. Padahal kontraktor itu harus menguasai betul tentang manajemen keuangan ya. Kalau kamu tidak menguasai manajemen keuangan ya hancur nanti kamu ya. Ini gitu. Jadi mungkin membosankan ya mata kuliah saya atau mata kuliah yang lain ya. Gak ada deh mata kuliah yang menyenangkan ya, saya kuliah juga begitu. Saya pun sekarang itu kalau mau ambil sertifikat apa gitu ya harus ikut di training, kemudian diuji, kadang ya bosen. Sebenarnya itu bisa, cuma males buka-buka lagi, ya harus ngerjakan lagi, kayak gitu ya. Memang ya seperti itu. Tapi kalau enggak, saya enggak dapat sertifikat gitu loh. Sertifikat. Jadi kalau kamu nanti lulus, kamu nggak bisa bekerja di bidang konstruksi. Kalau kamu betul-betul namamu loh ya, di bidang konstruksi, tapi yang keluar namamu, itu kamu harus punya sertifikat keahlian atau sekarang yang istilahnya adalah SKK, di mana itu nanti ada jenjangnya, ada ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Ahli muda yang bagaimana? Kalau sudah lulus lama dengan pengalaman pekerjaan minimal 2 tahun. 2 tahun itu adalah di project. Jadi kalau 1 tahun kamu hanya dapat project sekitar 6 bulan, maka yang dihitung 6 bulan itu. Berarti kamu butuh waktu sekitar lulus 4 tahun baru kamu bisa ambil sertifikat keahlian muda. Setelah itulah baru namamu bisa diikutkan sebagai tenaga ahli itu ya. Jadi itu seperti itu deh prosesnya. Hanya kamu hadapi itu nantinya banyak ya, tidak ada berhentinya memang. Jadi semakin lama kamu akhirnya semakin pakar,
Nah, saat pakar ya kamu dibutuhkan orang, ya kadang-kadang ya nggak mungkin kalau kamu berhenti karena kamu memang lagi dibutuhkan. Tapi kalau kamu tidak ada semangat ke sana, dijamin kamu nggak akan bekerja di bidangmu, karena kamu kan ya nggak bisa kalau nggak mulai awal. Tapi tidak masalah walaupun nggak di bidangmu, karena kamu itu sebagai orang sipil yang terbiasa dipreser dengan kerja keras, dengan tugas-tugas, dengan kuliah segala macam lah ya, ngadepi karakternya kita yang nggak semuanya enak, mungkin kaku ya dan seterusnya. Akhirnya kamu tuh menjadi terbentuk menjadi orang yang handal, yang mentalnya bagus. Sehingga kadang-kadang orang sipil itu kalau bekerja di bidang yang banyak orang sosialnya, itu biasanya cara kerjanya mereka bagus. Mereka akhirnya menjadi excellent, jadi mereka akhirnya menjadi pimpinan gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, ilmu itu nanti kamu pakai atau enggak. Yang penting kamu ingat bahwa ini hanya untuk melatih mental, soft skill, bukan hard skill, tapi yang penting adalah soft skill. Nah nanti di sini begitu soft skillmu terbentuk, ya akhirnya kamu menjadi orang yang handal. Semangat ya. Sudah, saya akhiri sudah. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban. Saya setengahnya agak kecewa sih sebenarnya kamu ngomong gitu. Waduh, saya sendiri ya ngantuk, tapi saya harus ngajar, tapi ternyata mahasiswa saya yang ngantuk, ya males. Kadang-kadang sebagai manusia ya, saya pengennya apa saya kasih 1 kali aja seminggu, kan enak. Tapi kalau saya kasih 1 kali, bong ini kamu materinya 3 SKS, jadi harusnya kan banyak yang saya berikan ke kamu ya. Kalau saya ilmunya ya banyak terus, nggak akan berhenti saya, tapi kan kamu dapatnya cuma sedikit ya. Jadi gini ya Dik, saya harapkan semangat kamu dalam mendapatkan ilmu itu tolong ditata ya, ditata. Saya dulu juga begitu, saya merasa pada waktu masuk sipil, saya merasa ini adalah saya masuk di tempat yang salah karena tidak sesuai dengan kepribadian saya gitu. Saya itu suka nari, suka nyanyi, saya itu suka entertain gitu loh. Jadi saya itu cocoknya di sekolah itu di fisik memang, humas ya, PR. Cita-cita saya itu sebagai public relation, justru bukan menguasai baja gini gitu loh. Walaupun kalau matematika saya mesti dapat 10 ya, SMA itu saya mesti di pelajar teladan, tapi saya tidak suka gitu loh. Saya hanya kepingin saya tuh bekerja di bidang yang nantinya itu ya performan ya. Saya memang senang kok memang bidang itu. Nah, karena saya memang suka nari, suka nyanyi, suka bergaul dengan orang gitu ya. Saya tapi kan disiplin. Nah, setelah saya pelajari lebih lanjut, ternyata karena saya senang matematika, saya senang ternyata sama sipil itu. Tapi ternyata bawaan saya yang suka entertain ini jalan juga gitu. Akhirnya saya itu menjadi luwes kalau berhubungan dengan orang, menjadi lebih gampang berkomunikasi dengan orang. Nah, disitulah proyek-proyek datang ke saya gitu loh. Jadi bukan karena keahlian saya sebagai sipil yang memudahkan saya untuk dapat proyek, enggak. Tetapi keahlian saya berkomunikasi dengan siapapun, sehingga saya pada saat melakukan sesuatu itu mesti bisa selesai, bisa goal, bisa apa gitu loh. Jadi ternyata bakat, kemampuanmu, segala macam itu yang akan mempengaruhi nantinya kamu itu bisa berhasil atau enggak. Seperti Pak Hamim kemarin, kamu kan ikut kuliah ya sama Pak Hamim ya. Pak Hamim itu pintar, tapi memang komunikasinya dia bagus. Gitu. Yang saya lihat itu komunikasinya dia bagus. Sopan sekali dia sama menghadapi orang. Dia sopan menghadapi itu tidak hanya memandang orang yang di atasnya, tetapi tidak tahu itu di bawahnya atau mahasiswa atau siapapun, dia itu sopan. Dari situ orang akan tertarik untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan ke dia, karena bagaimanapun manusia itu akan merasa nyaman kalau dia menghadapi orang yang sama-sama menyenangkan gitu loh. Itu yang kamu harus ingat loh Dek ya. Jadi psikologi itu yang kamu harus ingat, karena sepintar apapun kamu,
Kalau kamu tidak menjadi orang yang menyenangkan, ya males loh kita ngasih kerjaan ke kamu gitu loh. Kalau bisa menghindari berhubungan dengan orang lain gitu, dengan orang yang seperti itu, karena semua pekerjaan itu membutuhkan komunikasi, ya, Mas. Jadi Mas apa itu tadi yang ngasih cat? Tapi saya Ya, nggak Bu, akan maaf, anu kok. Bu. Saya nggak akan anu Mas Diego, saya nggak akan menghafalkan kamu, nggak akan menurunkan nilai kamu. Cuma kamu harus hati-hati ya sekarang berkomunikasi segala macam. Kalau kamu menemui orang yang misalkan pendendam, ya selamanya kamu nggak akan dikasih proyek karena kita melakukan hal-hal yang kita tidak sadar gitu loh. Ya, jadi pengaruh komunikasi itu besar sekali dalam semua pekerjaan gitu loh ya. Ini salah satu contoh begini. Anak saya setelah lulus Brawijaya, IP-nya 3,5, ya sipil juga perempuan. Sebelum lulus, dia itu waktu itu kan ke Taiwan untuk lomba desain gedung. Yang dikirim dari Brawijaya itu hanya 3 orang, dibiayai Brawijaya sampai hampir 100 juta untuk membiayai ke sana itu, karena sama tim. Nah, karena anak saya itu sudah saya setting jadi direktur sejak di perusahaan saya ya, sejak semester 4, dia jadikan saya direktur. Akhirnya dia sudah terbiasa tak ajak ketemu siapapun untuk berkomunikasi dengan orang, dengan yang ahli itu ya dia. Nah, kamu tahu apa yang dilakukan anak saya? Waktu di Taiwan, dia langsung ketemu sama profesor-profesor yang menentukan untuk meng-ACC beasiswa. Dia ngobrol, saya belum lulus, Prof, tapi saya pengen kuliah di sini. Kira-kira memungkinkan enggak saya kuliah di sini? Setelah tahu kemampuan anak saya, kan dia otomatis ngomong, ya jelas bahasa Inggrisnya yang jalan ya. Dia langsung pulang, tapi dia sudah langsung punya kontak dengan mereka. Mereka ngomong, kami sepertinya sudah menerima kamu secara informal, tetapi nanti secara formalnya kalau kamu sudah lulus, gitu ya. Begitu dia lulus 3,5, dia cum laude. Kemudian profesor itu datang ke Brawijaya, dia memberitahu anak saya untuk wawancara. Sebenarnya itu ditawarkan ke semuanya, yang ikut 3 orang itu juga ditawarkan, tapi yang 2 ini grogi temennya ini, padahal temennya ini pinter-pinter anaknya, nggak mau ikut wawancara. Nah saya, karena saya tahu wawancara itu kan, saya tahu karakter wawancara itu akan diterima, itu kalau komunikasinya bagus, itu yang penting ya. Akhirnya saya beritahu, kamu maju aja deh, nggak usah khawatir menghadapi profesor. Kamu bisa membuat proposal untuk penelitianmu, pokoknya tidak harus nanti itu yang dikerjakan, kamu bisa memberikan semacam proposal, yang penting ada sesuatu yang bisa kamu bicarakan, yang menunjukkan bahwa kamu itu punya kemampuan di situ. Akhirnya dia belum lulus waktu itu, di hampir semester 7, kan dia 3,5 ya, semester ya 3,5 ya, semester 7, jadi belum hampir lulus, dia wawancara. Begitu wawancara, profesornya bilang, kamu sudah saya terima, begitu kamu lulus, kamu tinggal memasukkan data saja bahwa kamu langsung ikut kuliah di sana. Nah, begitu ternyata dia selesai, dia langsung kuliah di sana. Jadi hanya menunggu 6 bulan dia kuliah di Taiwan. Nah, di Taiwan kebetulan IP-nya 4, terbaik National Central University, yang levelnya itu sama dengan kalau di Taiwan itu seperti ITB. Nah, karena anak saya ini juga luwes, diminta sama perusahaan kontraktor terbesar di sana. Ini anak saya kan perempuan ya, diminta untuk bekerja di perusahaan itu. Perusahaan terbesarnya Taiwan, kontraktor Taiwan. Sebelum itu pihak kontraktor memberikan semacam piknik 5 hari dengan kapal pesiar dan sebagainya ke tempat-tempat perusahaan-perusahaannya dia. Saya bilang, yes, gak apa-apa kamu lakukan gitu. Setelah itu mereka melamar anak saya supaya anak saya masuk. Tapi anak saya tanya ke saya, enaknya gimana Bu? Kamu pulang aja. Kalau kamu ke Taiwan, kamu tidak akan pernah pulang ke Indonesia, karena dia kan sudah diincar ya Mas, IP-nya 4 segala macam, dia punya bisa seluruh dunia ya, dia ambil PhD-nya dengan direferensi oleh Menteri Pendidikan di sana. Nah, saya minta pulang.
tapi dia manut. Nah, setelah itu, ini kan anak saya lulus cum laude, yang kedua dia IP-nya 4 di Taiwan. Dia punya perusahaan sendiri. Saya tahu kalau ini saya biarkan anak saya menjadi orang yang angkuh. Akhirnya anak saya waktu balik, Bu, kalau gitu saya tak ngelola perusahaan ya, jangan. Saya tidak boleh. Walaupun kamu sebagai direktur, kamu ikut orang lain. Dia tak suruh ikut orang lain. Jadi dia tiap hari itu hampir nangis. Saya yang lulusan Taiwan yang dilamar di perusahaan lain, digaji besar, Bu. Tapi sama ibu aku ikut orang lain. Di mana di situ aku harus melakukan banyak hal. Kamu harus ikut, gitu. Dan kebetulan ikutnya itu kan di tim Brawijaya, yang tim itu pintar. Jadi walaupun dia dari bawah, tapi dia mendapatkan banyak kepercayaan untuk mengerjakan apartemen-apartemen itu yang hitung dia semua. Akhirnya dia cukup di situ 1,5 tahun. Begitu 1,5 tahun suaminya di Jakarta, calon suaminya di Jakarta, dia tak suruh kerja di Jakarta, ngelamar di perusahaan asing punyanya Selandia Baru di konsultan asing, ya langsung keterima dia, langsung keterima. Terus langsung dia, karena dia bagus, komunikasinya bagus, sehingga walaupun dia struktur intermediate engineer, dia bisa dipercaya untuk menghandle. Jadi waktu itu yang agak berat itu adalah kerjaannya dia yang menghandle 50 hektar desain bangunan prison flag. Waktu itu dapat dari prison flag, dia bisa menghandle dengan cara komunikasi dengan vendor-vendor. Nah ini salah satu ada yang Mas apa ya tadi itu kemarin. Itu tuh ternyata salah satu vendornya yang anak saya itu. Nah itu, iya Bu, itu kalau di situ waduh bagus Bu, memang konsultannya. Nah itu konsultan terbagus dunia ya memang. Nah setelah itu, begitu anak saya hamil, dia tak suruh, dia kan mau melahirkan di Malang, pulang aja kamu ke Malang, jangan khawatir, BK itu akan mengejar kamu. Dia akan kerja di BK, intinya Selandia Baru, betul. Begitu anak saya pulang, anak saya boleh mengerjakan di rumah, kalau koordinasi lewat HP, di video segala macam untuk proyeknya, dan dia bisa mengerjakan itu sampai 1 tahun, gitu ya Mas ya. Sudah. Setelah itu dia dikontrak lagi, jadi gajinya dinaikkan, skalanya enak, tapi ya gitu lagi. Saya itu kan tidak melihat itu saja, Mas, melihat banyak hal. Akhirnya saya bilang, kamu kan sudah melalang buana, sudah dapat ilmu banyak, coba yang kamu punya itu sekarang amalkan, jadilah kamu dosen. Gitu. Ini waktunya hampir habis ya, Dek. Kamu jadi dosen itu, kamu dapat uang memang tidak banyak, bukan kita kaya, tapi satu hal ya, bahwa kamu itu barokah. Barokah itu adalah dia mendapatkan pahala sekaligus mendapatkan uang walaupun tidak banyak. Dia bilang, bener tak Bu, ini loh gajiku kecil kalau jadi dosen. Tapi kalau jadi dosen waktu ini akhirnya akan keterima di Polinema, ini masih lebih besar daripada gaji saya di Unmer ya. Tapi saya bilang, sudah lah enggak apa-apa. Betul, begitu dia jadi dosen, akhirnya dia malah bisa beli expander terbaru yang saya nggak bisa gitu. Jadi intinya itu begini ya Dik ya, jangan kamu jumawa, jangan kamu sombong gitu ya. Kamu harus melalui semua proses itu dengan baik. Kamu harus, nanti kalau kamu lulus, aku ini sudah hebat gitu. Jangan seperti itu, kamu nanti tidak akan pernah menjadi apa-apa. Jadilah seseorang, walaupun kemampuanmu itu sangat tinggi, kamu tuh tetap menjadi orang yang low profile. Anak saya ini juga Kajur Sipil sudah bilang, Sipil UB ya, bilang ke saya, Gunila, sebenarnya Tika ini saya harapkan jadi dosen di Sipil gitu loh. Iya Bu, tapi ini saya terserah dia, karena kalau jadi dosen di UB kan harus S3, sedangkan anak saya kan masih S2, dia kan harus nempuh lagi 5 tahun. Nah saya ini kesuwen Dek, kamu kalau jadi dosen kelamaan. Nah saya itu kalau dia tidak segera saya dorong jadi dosen, dia nanti jadi kerja di perusahaan asing terus, karena kan dia sudah ditawari banyak sekali gitu loh. Jadi saya mikir jadi dosen itu adalah pilihan yang terbagus, karena apa? Mungkin ya materi baja itu saya nggak dapat pahala banyak, tetapi saya saat bilang seperti ini ke adik-adik, siapa tahu apa yang saya katakan bisa membawa dampak yang bagus buat adik-adik,
adik-adik bawah, sehingga itu nanti apa ya Dik ya, saya itu selalu pengen punya semangat agar apa yang saya punya itu bisa menyebar ke orang lain, dengan catatan bisa memberi semangat orang lain dan akhirnya itu bisa membuat kamu sukses gitu ya. Jadi itu ya, tidak apa-apa, tadi itu ada kata-kata kayak gitu itu membuat saya jadi fokus untuk ngomong kayak gini gitu kan. Biasanya kan saya ngomong ke materi aja, saya tidak pernah ngomong masalah kayak gini. Jadi keberhasilan itu dimulai dari sesuatu yang kamu tidak sangka-sangka. Jangan pernah meremehkan apapun yang kamu hadapi atau siapapun yang kamu hadapi. Begitu kamu meremehkan seseorang, disitulah kamu tertutup rezekinya. Seperti ini ya, saya ngomong sama adik-adik. Misalkan tadi saya Mas Tegar bilang gitu, saya marah ya. Saya memperlihatkan sifat emosi segala macam. Apa yang ada di benak adik-adik ini ada berapa orang ya? 62 orang ya. 61 orang akan berpikir saya itu karakternya jelek. Wah, kalau saya dapat proyek ya, saya nggak mau sama Bu Mila gitu. Tetapi dengan cara kita menghadapi, dengan komunikasi segala macam, apa yang saya dapat bahwa akhirnya adik-adik mengetahui tentang saya mengetahui tentang adik-adik. Jadi jangan pernah apa ya, sebenarnya karakter kita itu akan kelihatan dari cara kita ngomong, dari bahasa tubuh kita, dari semuanya, dan itulah yang akan menjadikan adik-adik nanti berhasil atau tidak gitu loh. Jadi kalau itu tidak kamu bentuk mulai dari sekarang, karakter segala macam, soft skillmu kamu perbaiki, yang terjadi adalah kamu tidak akan pernah dapat kesempatan apa-apa, gitu ya. Nah, semangat wis ya. Udah ngomong banyak, ini saya ngomongnya 30 menit hanya untuk ngomong tentang sesuatu yang seperti ini. Saya kira gitu, mudah-mudahan ini apa yang saya ceritakan itu membawa dampak. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, juga jangan pernah meremehkan orang lain. Apa yang kamu lakukan sekarang itu terekam jejaknya itu sampai puluhan tahun lagi. Intinya adalah kalau kamu menjadi orang yang bagus di kelasmu, teman-temanmu akan menilai. Kamu kan tidak tahu teman-teman nanti ada yang sukses, ada yang memberikan kamu semacam kesempatan dan sebagainya, gitu kan? Kamu nggak tahu gitu. Ya, jadi gitu ya. Saya kira gitu aja. Kita ketemu minggu depan untuk tugasnya itu nanti yang nomor 3 tentang balok kolom itu nanti saya berikan. Nanti bisa dikirim lewat email saya. Saya kira gitu ya, Dek. Mudah-mudahan kamu semangat dan nantinya sukses. Sukses atau tidak sukses itu pilihanmu sendiri. Yang bisa membuat sukses itu bukan karena orang lain, tetapi adalah dari dirimu sendiri. Ya. Baik itu. Selamat siang. Semoga semuanya baik-baik dan kamu juga semangat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Makasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Apunten.